Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Bandar Lampung dan Kepala LPPM Universitas Bandar Lampung, yang terhormat Ibu Dr. Erlina Bahri, SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, dan yang kami hormati para narasumber alumni Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, serta saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berkesempatan hadir dalam kegiatan webinar kelas motivasi yang bertema Mitos Keminatan Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara Menakutkan, Peluang Kerja Sulit. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan webinar kelas motivasi pada sore hari ini. Saya, Ajara Bunga Cantika, selaku Asisten Peneliti Muda Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Bandar Lampung, sekaligus sebagai pembawa acara yang akan memandu acara pada sore hari ini. Adapun susunan acara pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat doa, kelima diskusi interaktif, keenam tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Untuk acara kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Erlina Bahri SHMH untuk dapat menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar kelas motivasi pada sore hari ini. Kepada Ibu, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Adik, iya. Oh, kedengaran. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Ya pun. Yang terhormat Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Ibu Reka Ayu Hapsari SHMH, yang terhormat Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan, Bapak Ripandi SHMH, yang terhormat Wakil Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan sekaligus sebagai Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bapak Anggalana SHMH, para narasumber, ya, alumni kebanggaan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, khususnya konsentrasi HTN. Yang pertama saya sebutkan yang terhormat Bapak Rinaldo Sitanggang SH sebagai tenaga ahli DPR RI. Yang kedua, Bapak Adi Wijaya SH sebagai anggota DPR Y Kanan, ini yang masih hangat, ini lagi crash. Kemudian yang ketiga, yang terhormat Bapak Tegar Satria Mandala, Bapak Tegar Satria Mandala SHMH selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Kumohon. Yang terhormat Bapak Robinson SHMH selaku legal pada Bank Lampung. Dan yang kelima, yang terhormat Bapak Arif Hidayatullah selaku advokat. Yang keenam, yang terhormat juga Bapak Sapta Trisanjaya SH selaku Cakim, ya, APP calon hakim. Dan saya nggak tahu ini di mana, ya, calon hakim di mana, apa di Bandar Lampung atau di mana.
Izin Bu, di Pengadilan Agama Muara Enim Bu. Oh, Pengadilan Agama. Oh Iya, iya, Bu. Pengadilan Agama Muara Enim. Ya. Kemudian yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, serta seluruh mahasiswa yang saya cintai yang pada saat ini berkesempatan untuk mengikuti webinar ini, dan yang terhormat juga para panitia ya dari PSKP tentunya yang telah berjuang untuk terselenggaranya acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya juga pada sore hari ini kita dapat bertemu walaupun melalui virtual ya dalam acara menghadiri undangan dari Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan, tentunya dalam rangka webinar kelas motivasi dengan judul motivasi keminatan mitos keminatan hukum tata negara dan HAN saya ulangi, mitos keminatan hukum tata negara dan HAN menakutkan dan peluang kerja yang sulit. Jadi judulnya bagus banget ini. Ini kayaknya ada sesuatu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber. Tentunya ini adalah para narasumber alumni yang menjadi kebanggaan. Ini tentunya khususnya di konsentrasi hukum tata negara dan HAN ya. Jadi semua Pak Jaksa, Pak calon hakim, kemudian perbankan, kemudian di DPR, semuanya ini adalah konsentrasi hukum tata negara. Ya, jadi terima kasih sekali, walaupun berjauhan, ya walaupun kita berjauhan, ada yang dari Tumuhun ini jauh sekali. Karena saya ada keluarga di sana, jadi alhamdulillah bisa kita bertemu walaupun melalui virtual dan merupakan kebanggaan bagi kami para alumni yang tetap mengingat alma maternya, dan kami juga mohon selalu setiap kegiatan tolong dibawa nama alma mater. Nah, mudah-mudahan dari hasil webinar ini nantinya adik-adik mahasiswa tentunya yang sedang menimba ilmu dalam perkuliahan akan mendapatkan wawasan cakrawala pemikiran bahwa kita tidak mengkotak-kotakkan ya konsentrasi, karena kita adalah ilmu hukum. Jadi semua konsentrasi itu bisa diterima. Ya, bekerja ini salah satu contohnya. Jadi walaupun konsentrasinya hukum tata negara, toh bisa jadi hakim. Tidak harus jadi PNS di Pemda dan sebagainya. Jadi dari hukum tata negara bisa jadi hakim, dari hukum tata negara bisa juga jadi jaksa. Jadi mungkin ya pemikiran mahasiswa selama ini bahwa kalau mau jadi hakim harus masuk hukum pidana. Kalau mau jadi jaksa harus masuk hukum pidana. Kalau mau kerja di bank harus masuk hukum bisnis. Jadi artinya bahwa ilmu itu kita namanya ilmu hukum. Jadi tidak terkotak-kotak. Jadi mau konsentrasi apapun
Ini bisa diterima di segala lini, ya, segala lini peluang kerjanya. Jadi kita contohkan saja itu si Robinson, ya. Robinson ini konsentrasinya HTN, ya, tapi buktinya beliau masuk di dunia perbankan. Nah, jadi mudah-mudahan sharing dari para alumni yang notabene adalah konsentrasi HTN nanti akan membuka wawasan bagi mahasiswa yang tidak lagi mengkotak-kotakkan konsentrasi. Pokoknya semua konsentrasi itu bisa masuk kemana saja. Jadi tidak melulu hukum pidana itu menjadi jaksa. Tidak. Itu buktinya alumni kita ada yang jadi jaksa walaupun konsentrasinya HTN. Nah, jadi mudah-mudahan nantinya di masa yang akan datang setelah sharing melalui webinar ini, mudah-mudahan mahasiswa, adik-adik mahasiswa sekalian yang masih menuntut ilmu sekarang ini akan terbuka wawasannya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, bahwa webinar dengan judul kelas motivasi mitos keminatan hukum tata negara dan HAN menakutkan dan peluang kerja yang sulit, saya nyatakan dibuka. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dekan. Terima kasih Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar kelas motivasi pada sore hari ini. Kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para peserta untuk dapat mengambil sikap sempurna. Acara keempat, doa. Marilah bersama-sama kita berdoa agar diberikan kelancaran pada kegiatan webinar kelas motivasi pada sore hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memasuki acara selanjutnya, saya alihkan kepada Bapak Rifadi Ritonga SHMH yang dalam hal ini sebagai moderator. Kepada Bapak, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam konstitusi, salam Pancasila. Terima kasih Bunga dan terima kasih Bu Dekan yang sudah memberikan sambutan lalu sudah membuka kegiatan kelas motivasi pada sore hari ini. Sengaja diambil waktu hari Sabtu supaya webinar kita ini dalam nuansa yang santai, tanpa beban, tanpa pekerjaan. Tapi ternyata rekan-rekan di kampus juga masih hari Sabtu juga masih juga di kampus seperti itu. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan dosen, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada sore hari ini. Kebetulan saya lagi di Solo nih semuanya. Terima kasih, mohon doanya. Saya dengan Pak Beni sedang berjibaku dengan jihad menyelesaikan program doktor kami berdua di Universitas 11 Maret. Dan terima kasih juga, sekali lagi terima kasih Bu Dekan untuk kehadirannya. Tidak lain kegiatan ini kita fasilitasi untuk mempertemukan para alumni Fakultas Hukum tentunya, dari Sabang sampai dengan Merauke yang memang sudah berkarya di wilayahnya masing-masing, sudah berkarya di fokusnya masing-masing. Dan kali ini mungkin nanti akan juga bisa memantik rekan-rekan konsentrasi lainnya untuk coba mengundang alumni yang berasal dari keminatannya masing-masing seperti itu. Khususnya Biro Kemahasiswaan mungkin seperti itu. Terima kasih untuk Tegar. Kita say hi dulu Tegar. Kita mau dengar suaranya. Siap Bapak. Selamat sore Bapak. Sehat semua ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Nah, istri yang di Lampung dan keluarga di Lampung aman ya? Aman Bapak. Alhamdulillah aman. Saya lihat di sini Adi Wijaya. Ini Ya, siap Bapak. Ada sinyal Adi? Siap. Ada Pak, full. Ya, mungkin bisa melambaikan dengan Bu Dekan mungkin yang masih bergabung sama kita. Halo, Ya, Bu selamat Dekan, Bu Pak Adi Erlina. Wijaya. Siap Bunda. Selamat jadi wakil rakyat. Siap, Mudah-mudahan Bunda. betul-betul ya menginspirasikan dan mengimplementasikan keinginan masyarakat ya. Amin. 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 Siap Ya. Bunda. Ada Robinson. Ini dari way kanan juga dia lagi. Halo Robin. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum kawan-kawan, Bu Dekan, mohon izin. Ini yang punya uang kita Waalaikumsalam. semua Apa di kabar Provinsi Bro Lampung. Robinson? Oke Robin, thank you. Ada Renaldo. Ini di Jakarta apa di Lampung nih? Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Siap. Selamat Bu sore, Bu Dekan bisa disapa Bu Dekan. Oke, Ya, bisa. Pak Reynaldo Sitanggang. Ya. Kayaknya lagi ambil S2 kan? Lagi maju lagi. Saya waktu kuliah, waktu saya ngajar, ini nih kayaknya Kenal ya, Bu Dekan? jadi ingat-ingat Iya. ini alumni kita apa alumni FISIP. Iya, lagi ini sekarang ya. Ibu lagi ngambil dua di UBL. Alumni yang sudah Saya lagi demo. mampu, Bapak. Selamat. Ini Pak Adi Wijaya ini segera. Jadi cepat lagi Siap. S2-nya. Siap Nggak usah Bunda, ngambil insya Allah lain. secepatnya. Ambil di Siap. UBL aja. Siap Septa, Bunda, secepatnya insya apa Allah. kabar Septa? Assalamualaikum, izin Pak, sehat Pak. Bapak Ibu Nah, dosen, ini- Bu Dekan. Nah, ini selamat ya. Saya ngelihat di fotonya, saya agak-agak begitu ngelihat langsung, oh saya baru ingat. Iya Bu, izin Bu. Sabta, angkatan siapa ini Sabta? Angkatannya Ari Bu, 2014. Oh, 2014 ya. Iya Bu. Alhamdulillah. Selamat. Ini diterima yang barusan ini, Iya Bu. rombongan Aristo. Karena saya lihat ada kan APP Bu. APP ya, jadi nggak langsung ke cakimnya. Ya, kami APP. diproyeksikan untuk calon hakimnya Bu. Iya. Iya Bu. Agak menyimpang sedikit saya ke pengadilan agama Bu. Kok pengadilan agama ya? Dititipkan sementara Bu untuk menjabat sebagai APP. Nanti pas calon hakimnya, insya Allah kalau nggak ketun ke PN Bu.
Oh, Baik, gitu. itu nanti mungkin bisa dikulik nanti Bu Dekan. Iya. Iya, Arif, ada Arif? Arif? selamat. Halo, Assalamualaikum, Bu Iya. Dekan. Ini kenal nggak Bu Waalaikumsalam. Dekan? Ini angkatan berapa ini kok kayak? Nah, Ini angkatan berapa? Angkatan Saya 2000, 2010, Bunda. 2010. Lupa dia. ya, Oh, saya ya mukanya ya. dulu sering demo Bu Dekan. Oh gitu ya. Arif Hidayatullah. yang ngajarin kita itu Ya, kan. Ibu. Iya. Baik, Ya, terima kasih. selamat. Terima kasih para alumni Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang dalam hal ini khusus mengambil kekhususan di Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Sore hari ini konsepnya agak sedikit berbeda dengan webinar-webinar lainnya karena kita kemas akan lebih santai dan akan lebih interaktif. Kalau kita mungkin dalam forum yang live, yang bertemu tatap muka, mungkin ibarat kata kita berada di sofa, kita tanya jawab, tapi karena ini kita berjauhan, tentunya tidak mengurangi rasa hikmat dan rasa yang sangat luar biasa untuk kita saling bertukar pendapat, sharing tentang pengalaman masing-masing. Nah, Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa, webinar kelas motivasi ini mengangkat tentang mitos, ya, mitos keminatan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Itu saya highlight menakutkan dan peluang kerjanya sulit. Nah, mengapa ini kami ambil dari Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan, yang dimana Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan tempat bersemayamnya dosen-dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, serta tempat kajiannya seperti itu mahasiswa hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dekan pada sambutan tadi, bahwa sebenarnya kita tidak sebutnya konsentrasi, tapi kita sebutnya keminatan di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung seperti itu. Namun di sini juga akan muncul satu produk, yaitu produk sarjana hukum yang di dalam ijazah para alumni yang bergabung pada siang hari ini tentu di ijazahnya adalah sarjana hukum, ya, sarjana hukum dalam hal ini adalah ilmu hukum seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita berlanjut kepada konteks pertemuan pada sore hari ini yang sangat berbahagia, saya akan memandu sampai dengan jam berapa ini ya? Sampai dengan jam 4:30 ya, jam 4:30 pada sore hari ini. Yang pertama nanti akan dimulai dengan perkenalan masing-masing, nanti akan bergiliran seperti itu. Ya, akan bergiliran seperti itu, perkenalkan masing-masing angkatannya, namanya siapa, habis itu angkatan tahun berapa, saat ini itu bekerja di mana atau beraktivitas di mana seperti itu. Nanti akan saya lanjutkan dengan mengulik kisah masing-masing narasumber yang tentunya semua adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Nah, bagaimana sih jalan kehidupan dari masing-masing narasumber yang kita undang pada saat sore hari ini, yang semuanya adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Baik, untuk pertama saya akan berikan kesempatan untuk yang berada jauh di Tomohon. Iya, silakan. Nanti akan berlanjut ke Adi Wijaya, Robinson, habis itu Septa, habis itu Renaldo dan Arif. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Rifan Diritonga. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Ibu Dr. Erin Nabi. Yang saya hormati Bapak Rifan Diritonga selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, rekan-rekan alumni serta rekan-rekan mahasiswa semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Tegar Satria Mandala Sakti,
Saya alumni angkatan 2012, lulus tahun 2016, dan saat ini saya bekerja di Kejaksaan Negeri Tomohon selaku jaksa fungsional. Ya, itu aja. Nanti akan dilanjutkan. Silakan Adi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat ibunda saya, Dr. Erlina B, yang senantiasa tambah muda ini, tambah fresh, yang dulu senantiasa memberikan pengajaran kepada kami tentang soal pentingnya demokrasi. Luar biasa, Ibu Dekan Bunda Erlina. Yang saya hormati seluruh akademisi Universitas Bandar Lampung yang juga hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan saya, baik itu kakak tingkat saya, Arif Hidayatullah, maupun adik-adik tingkat saya, Robinson dan Yakin. Ini saya kurang tahu dekat dulu sama beliau ini. Alhamdulillah hari ini insya Allah nanti akan segera jadi hakim yang adil ya. Dan seluruh peserta webinar yang hadir pada sore hari ini, dan terkhusus untuk Mbak Zahra Bunga, ini MC yang dari tadi sudah memulai, saya ucapkan terima kasih. Saya Adi Wijaya, saya angkatan 2012, ini barengan dengan Tegar, kemudian barengan juga sama Renaldo. Hari ini alhamdulillah baru 20 hari yang lalu di PAW, dapat jatah PAW dari fraksi PAN DPRD W Kanan. Mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa ini nanti apa yang menjadi keinginan konstituen saya dapat saya aplikasikan dengan baik sesuai dengan menjaga nama baik alma mater Universitas Bandar Lampung yang saya cintai dan saya banggakan selalu. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih Adi. Robinson. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, Ya pun. yang terhormat Ibu Dekan, Ibu Dr. Erlina B. SHMH, yang terhormat Bapak Ibu dosen, Pak Rifandi Ritonga, Ibu Reka, Pak Anggalana, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung lainnya. Kemudian terhormat juga senior serta rekan-rekan saya di sesama alumni dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Robinson. Saya mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2013, lulus di 2017. Alhamdulillah sampai hari ini telah diterima bekerja di salah satu perbankan, dan cukup menarik karena kalau tarik historikal dari HTN kemudian ke perbankan itu agak jauh sebetulnya, tapi nanti kita bisa sharing sama-sama, artinya biar teman-teman adik-adik di sini bisa lebih yakin dan terbuka pikirannya bahwa pada dasarnya bekerja bisa di mana saja dan apapun jurusan itu bisa. Mungkin cukup, Pak Rifandi, terima kasih. Oke, Septa, terima kasih Robin. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu Dekan Erlina, semoga sehat selalu Bu. Bapak Irfandi, Bu Reka, dan dosen-dosen semuanya, semoga selalu sehat, dan kakak-kakak senior semua, karena saya paling junior di sini. Izin memperkenalkan diri, Assalamualaikum. Saya Septa Trisanjaya, masuk UBL angkatan 2014, lulus tahun 2018, dan sekarang alhamdulillah diterima sebagai pegawai negeri sipil sebagai analis perkara peradilan yang diproyeksikan untuk calon hakim untuk tahun 2023. Sekarang saya dititipkan sementara di Pengadilan Agama kelas 1B Muara Enim. Ya, mungkin nanti bisa saya ceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman atau cara-caranya lah, tips-tips untuk adik-adik semua kok bisa dari
HTN Han bisa ke padan agama nih sekarang nih. Yang basicnya SHI, yang kalau kata orang yang banyak tahunya. Mungkin itu saja Pak Irfandi. Oke, Terima kasih Pak. terima kasih Septa. Renaldo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Dekan, Bu Dr. Erlina B, SHMH, yang saya hormati Bapak Rifandi Ritonga, Dr. Kandidat Rifandi Ritonga, SHMH, selaku Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan, Pak Anggalana, Wakil Ketua PSKP UBL, dan Bapak Ibu dosen, rekan-rekan saya alumni, senior saya Arif Hidayatullah, dan teman-teman Robinson, Septa, terakhir ketemu di UKM Futsal UBL sama teman-teman semua. Sekarang bisa jumpa lagi di sini di forum yang diinisiasi kembali oleh dosen yang sangat-sangat memonitoring, mengakomodir, mengarahkan kita semua oleh Pak dosen kita ya Pak Rifandi, serta teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Perkenalkan, saya Renaldo Sitanggang. Ya, Dok. Ya, silakan, Dok. Ya, Sinyal. halo. Ya, silakan. Ya, perkenalkan ulang, saya Renaldo Sitanggang, saya alumni Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung angkatan tahun 2012. Satu angkatan sama rekan saya Adi Wijaya dan juga Gar Satria Mandala Sakti. Lulus bersamaan di tahun 2016. Saat ini saya bertugas di salah satu anggota DPR RI daerah pemilihan Lampung II, Bu Insinyur Dwi Tarya Gunadi, yang sedang bertugas di Komisi 4 DPR RI. Dan alhamdulillah saya saat ini sejak tahun 2019 kemarin atas rekomendasi juga dari PSKP UBL untuk bisa saya bertugas mendampingi Ibu Dwi Tarya Gunadi, anggota DPR RI Dapil Lampung, untuk menjalankan tugas-tugasnya selaku anggota DPR RI. Mungkin itu sekian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Dok. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Tapi pun saya hormati Ibu Dekan kita, Dr. Erlina B. SHMH, yang dulu juga sebetulnya cukup sering berdiskusi, mungkin karena sudah terlalu lama, sudah lupa. Yang saya hormati juga di sini ada senior saya, abang saya, Dr. Kandidat Rifandi Ritonga SHMH, yang memiliki DNA pencinta alam. Makanya kalau mengarahkan junior-juniornya itu cukup cakep. Juga ada Pak Anggalana, terus juga dosen-dosen yang lain, dan rekan-rekan saya, alumni, ada Pak Dewan, Adi Wijaya, ada tenaga ahli DPR RI, Renaldo Sitanggang, ada Pak Jaksa, juga ada Robinson, dan ada Septa ya, calon hakim. Luar biasa. Ini pembicara-pembicara yang sangat luar biasa. Kemudian juga teman-teman sekalian yang saat ini juga sedang mengenyam pendidikan di kampus kita tercinta. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah. Saya angkat 2010, paling tua di antara yang lain mungkin dalam hal menjadi pembicara ataupun yang akan menjadi salah satu motivator ya untuk memecahkan mitos ya hari ini ya. Kita memecahkan mitos hari ini. Sementara mungkin itu
nanti bisa kita lanjut terkait apa yang bisa sedikit banyak kita bicarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk narasumber alumni yang sangat hebat-hebat tentunya, karena kita yakini perjuangan mereka tentu tidak mudah untuk mencapai apa yang mereka dapatkan hari ini, saat ini, dan waktu ini. Tentunya kita juga penasaran nih, ya, pakai nih kan, penasaran nih, kira-kira ceritanya apa? Dulu bisa mengambil kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, lalu bisa mengambil konsentrasi keminatan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu pertanyaannya. Lalu ketiga, suka duka di saat menjadi fresh graduate, yang tentunya semua fresh graduate itu mengalami kebingungan. Mau apa, seperti apa, bagaimana, dan tantangan-tantangannya. Mungkin yang dari kabupaten yang jauh dari kota Bandar Lampung atau bahkan jauh dari provinsi Lampung, tentunya akan selalu ada pembanding. Kok yang tetanggamu satu itu tidak kuliah tapi sukses, tapi kamu kok kuliah tapi masih menganggur. Nah, ini fase ini pasti semuanya pernah pernah menjumpai, dan tentunya diskusi kita atau sharing session kita pada sore hari ini akan coba kita membedah, bercerita tentang pengalaman hidup masing-masing narasumber yang ada, baik suka dan dukanya. Tapi tentu karena narasumber kali ini adalah 6 orang, dan kalau misalnya tidak diberikan batas waktu, ini mungkin akan menceritakan ulang akan butuh waktu sekitar 6 minggu akan menceritakan seperti itu. Nah, jadi kita akan berikan batas waktu masing-masing, itu kita berikan batas waktu 10 menit untuk menceritakan sampai kepada titik poin saat ini dan kira-kira target yang akan diharapkan ke depan, lalu memberikan nanti motivasi bagi adik-adik mahasiswa yang mengikuti kelas motivasi pada sore hari ini, ya, untuk paling tidak bisa mengimbangi atau bahkan lebih daripada para alumni ini, seperti itu. Nah, ini keywordnya, itu pertanyaan-pertanyaan yang saya rangkum menjadi sebuah pemecah mitos dari apakah benar konsentrasi peminatan hukum tata negara, hukum administrasi negara itu mengerikan, menyeramkan, ya, kata orangnya serius-serius, ya kan, dosen-dosennya memberikan nilainya pasti nggak lebih dari C. Nah, apa seperti itu? Nah, ini kita akan coba mengulik. Bu Dekan mohon izin, kenapa mungkin kegiatan ini dilaksanakan. Nah, Bu Dekan mungkin mengetahui juga bahwa keminatan yang paling sedikit ini adalah keminatan hukum tata negara. Dari tahun saya khususnya itu cuma saya satu, Bu Dekan, yang mengambil konsentrasi hukum tata negara, dan mungkin sampai dengan saat ini, dan tentunya di asosiasi juga ternyata tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung, tapi di semuanya. Nah, apakah ini memang menjadi salah satu mitos yang memang benar-benar ada, nyata, atau seperti apa? Nah, nanti kita akan dengarkan dari kisah hidup masing-masing alumni yang akan coba bercerita pada kita, dan nggak perlu tegang-tegang, relax, ceritanya ngalir aja seperti itu. Saya nggak perlu menyuruh para alumni untuk buka PowerPoint seperti itu. Ya, baik, kita mulai dari Arif dulu. Kita mulai dari belakang. Silakan Arif. Halo Arif. Halo, oi. Ya, baik. Ini karena mohon maaf karena saya baru sampai, ada sedikit kegiatan yang harus saya selesaikan di akhir pekan. Terima kasih. Mungkin saya akan memulai dari alasan kenapa dulu saya mengambil Fakultas Hukum. Jadi memang saya ini salah satu orang yang tidak bisa
kurang bisa menghitung, kurang bisa menghafal rumus-rumus, terus kemudian saya memutuskan untuk mencari jurusan yang memang tidak ada hitung-hitungan. Karena saya cukup lemah di bagian situ, kemudian saya mengambil jurusan. Akhirnya saya menentukan pilihan untuk Fakultas Hukum. Terus kemudian pada perjalanannya, pada dinamika yang ada, pergaulan kampus dan lain-lain, kemudian saya memutuskan untuk mengambil konsentrasi HTN, yang mana di angkatan saya pada saat itu berjumlah kurang lebih 11 orang. Kita seperti tim sepak bola, cuman memang lebih hidup suasananya karena memang kami pada saat itu cukup sering berdiskusi. Dosen-dosen juga cukup sering memberikan ruang untuk itu, sehingga banyak waktu di kelas itu memang kita habiskan dengan diskusi. Untuk kemudian soal nilai, soal apa, itu tergantung ya, tidak ada hubungannya dengan jurusan, soal nilai susah atau apa itu. Namun memang kalau kita berbicara tentang HTN ini kan bisa dikatakan ya dalam tanda kutip adalah ilmu yang cukup lebih cepat dinamikanya dibanding hukum-hukum yang lain, karena memang dia biasanya tergantung pemerintahan, misalnya pergantian pemerintahan itu biasanya akan terjadi suatu kebijakan-kebijakan publik yang kemudian bisa mempengaruhi peraturan-peraturan yang ada. Untuk kemudian pasca studi, saya memang memutuskan untuk coba berjalan-jalan begitu untuk mencari apa tujuan gitu ya, pekerjaan apa yang cocok dan lain-lain, hingga kemudian saya sudah bekerja sebetulnya pada saat pasca studi. Saya kebetulan bekerja di salah satu perusahaan swasta di Tangerang. Namun lagi-lagi memang karena ini berbicara soal kenyamanan bekerja, akhirnya saya resign untuk kemudian saya memutuskan untuk mengambil profesi di Jakarta pada saat itu. Saya mengambil pendidikan di Jakarta, ujian di Jakarta, kemudian sumpahnya di Lampung. Poinnya adalah yang ingin saya katakan di sini, untuk menanggulangi terkait kebingungan itu memang dibutuhkan yang namanya pencarian jati diri. Jadi kita fokus terhadap suatu hal itu berdasarkan yang kita inginkan. Memang kalau kita berbicara mengenai penelitian yang ada, misalnya memang generasi milenial ini kecenderungannya adalah ingin bekerja yang tidak mau diatur, kira-kira begitu. Kemudian ketika kita sudah menemukan jati diri itu, kita akan lebih fokus terhadap suatu pekerjaan yang memang kita yakini cocok dengan diri kita. Ketika kita belum menemukan itu, maka kita akan loncat sana loncat sini yang kemudian tidak fokus, dan ketika kita memulai pekerjaan yang baru itu tentu akan mengulang lagi dari nol, sehingga tidak bisa untuk mencapai tujuan lebih cepat. Nah, pencarian jati diri ini sebetulnya juga di kampus kita ini, di kampus UBL ini sangat diberikan ruang. Kalau saya memang dulu cukup aktif di organisasi yang memang dalam organisasi itu ada forum-forum diskusi, ada forum-forum yang memang bisa melatih kita di luar kelas, sehingga kita bisa memiliki kecakapan berbicara mungkin, atau pengetahuan yang lebih, atau juga relasi, kenalan dengan orang-orang banyak, sehingga pasca studi juga tidak bingung gitu. Nah, untuk teman-teman sekalian yang berstudi, saya sangat merekomendasikan bahwa teman-teman juga harus aktif di organisasi yang tujuannya adalah tentu untuk mempercepat bila perlu. Sebelum teman-teman lulus dari kampus itu, teman-teman sudah mengetahui apa sebetulnya kriteria pekerjaan yang ingin teman-teman kerjakan, sehingga tidak loncat sana loncat sini, sehingga apa yang ingin dicapai cepat. Terus kemudian kalau saat ini
saya sudah fokus sejak tahun 2016 di pengacara, di advokat, yang saat itu saya lulus di tahun 2014, jadi ada pendidikan karena memang minimal 25 tahun umurnya. Di 2017 saya baru bisa disumpah. Saat ini saya berkantor di Tanjung Karang Pusat. Dulu namanya Wahrul Fauzi Silalahi dan rekan, namun karena sekarang yang empunya sudah jadi anggota Dewan Provinsi, jadi kantornya disingkat menjadi WFS dan rekan. Terkait pekerjaan yang saya kerjakan, tentu ya pada umumnya seperti sangat kecenderungannya hampir sama dengan Pak Jaksa lah. Gitu. Jadi kita ada semacam perkara-perkara yang memang kita tangani. Tapi pada prinsipnya adalah terkait hari ini, karena kita berbicara mengenai mitos, mitos itu pahamnya sebetulnya absolutisme, tapi karena kita terpelajar maka kita harus coba memecahkan mitos ini secara ilmiah. Kalau kita berbicara secara ilmiah, artinya kita harus mengetahui apa sebetulnya, apakah betul jurusan HTN HAN ini susah cari kerjanya. Tapi kalau kita melihat beberapa data yang ada, Fakultas Hukum ini menjadi salah satu jurusan terfavorit, begitu. Jadi dengan adanya data itu, kemudian juga kita berbicara soal peluang-peluang kerjanya yang ada di Indonesia, apalagi negara kita ini negara hukum, tentu sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi pengetahuan di bidang hukum. Jadi sehingga kesimpulan saya, karena memang waktu tidak banyak, maka kesimpulan saya, mitos itu adalah tidak benar. Berdasarkan data-data yang saya baca, yang saya tahu, untuk mengenai mitos itu, secara ilmiahnya mungkin untuk sementara bisa dikatakan bahwa mitos itu tidak benar berdasarkan data yang ada. Jadi kepada teman-teman sekalian, untuk mengambil konsentrasi, betul tadi apa yang dikatakan oleh Ibu Dekan kita, mau konsentrasi HAN, mau konsentrasi HTN, mau konsentrasi pidana atau perdata, tapi itu berada dalam program studi yang sama, yaitu print-out-nya adalah sarjana hukum. Jadi tidak usah khawatir, jalani saja apa yang menurut diri teman-teman sekalian juga nyaman. Jika teman-teman sekalian lebih nyaman terhadap atau lebih termotivasi ketika melihat suatu kejadian-kejadian pidana atau kejadian-kejadian perdata atau politik misalnya yang berbau-bau dengan kebijakan dan lain-lain, teman-teman ambil yang sesuai dengan apa yang teman-teman minati. Jadi jangan terpaku pada kayaknya HAN ini nggak ada HTN ini tidak ada teman atau sedikit teman, itu tidak masalah. Makanya dengan sedikit teman di HTN itu kita justru harus mendapat teman di luar kelas, gitu. Ikut UKM misalnya, ikut organisasi intrakampus yang memang memiliki program kerja, yang kemudian program kerja itu betul-betul direalisasikan. Jangan hanya ikut-ikut UKM yang kemudian hanya nongkrong-nongkrong gitu di gedung C misalnya, atau menghabiskan waktu di kantin, tidak bisa membuat kita lebih berkembang. Terlebih lagi jika hanya nongkrong, tentu kita tidak akan mendapatkan relasi untuk kemudian pasca studi bisa membantu kita. Mungkin untuk sementara itu, Pak Ripandi, senior saya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih agak ragu apa yang menjelaskan. Jadi ada beberapa item yang memang belum dijawab, tapi nanti kita akan kulik kembali setelah semua bergiliran untuk mendapatkan kesempatan berbicara. Lanjutnya Reynaldo, silakan. Reynaldo. Baik, silakan. Waktu 15 menit ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya, Pak Ripandi. Nyambung apa yang disampaikan Bung Arief Hidayatullah tadi, dan juga dari keyword yang sudah dikasih dari Pak Ripandi sebelumnya.
untuk didiskusikan di sore hari ini. Pertama saya akan menjawab mengenai kenapa saya ngambil Fakultas Hukum. Jujur, Fakultas Hukum pasca saya lulus sekolah SMA itu bukan fakultas prioritas saya dalam mengambil jurusan untuk mendaftar di universitas atau di perguruan tinggi. Saya dulu di sekolah itu bisa dibilang siswa pengetahuan sosial garis keras lah gitu. Saya sangat suka pelajaran sosiologi dulu. Sehingga pasca studi saya ingin mendaftar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di jurusan sosiologi, dan pilihan keduanya itu Fakultas Hukum. Nah, cuman karena suatu hal saya tidak diterima di Fakultas FISIP, khususnya di sosiologi di salah satu universitas negeri di Lampung, sehingga saya mengambil opsi kedua untuk mengambil Fakultas Hukum, karena tidak ada lagi jurusan sosiologi selain di salah satu kampus tersebut, sebut saja Unila gitu kan singkatnya. Jadi saya mengambil opsi kedua saya untuk mengambil Fakultas Hukum Universitas Lampung, karena saya pikir Fakultas Hukum menjadi salah satu fakultas yang mempelajari banyak hal, khususnya di persoalan sosial, karena hukum dan sosial itu merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ketertarikan saya di sosial tersebut membuat saya aktif di beberapa unit kegiatan mahasiswa pada saat itu. Unit kegiatan mahasiswa di intern kampus, aktif di intern kampus, kemudian juga aktif di salah satu organisasi eksternal kampus. Di situ mulai juga aktif bicara soal menganalisis, mendiskusikan terkait beberapa kebijakan publik, kebijakan politik, dan juga hukum, sehingga ini irisan-irisan sebelum saya akhirnya memutuskan untuk mengambil konsentrasi hukum tata negara pada saat itu. Nah, mengambil jurusan hukum tata negara kalau di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung ini bisa dibilang bentuk warisan juga ya, Pak ya. Karena rata-rata yang ngambil HTN itu di circle teman-teman yang mempunyai keaktifan di gedung C gitu, kawan-kawan yang punya keaktifan di organisasi mahasiswa kampus, atau biasanya bahasa-bahasa gendut di kampus itu sebutnya aktivis kampus lah. Nah, jujur salah satu orang yang mengarahkan saya mengambil konsentrasi hukum tata negara itu Bung Arif Hidayatullah dulu. Nah, jadi bisa dibilang HT ini salah satu jurusan warisan dari senior saya di salah satu organisasi intern kampus. Tapi terlepas dari hal tersebut dan juga berkaitan dengan tema yang saat ini diangkat, bicara soal mitologi atau mitos, mengatakan bahwa hukum satu negara itu merupakan jurusan yang sulit, jurusan yang sulit mencari kerja, sulit juga dalam mempelajarinya. Saya sependapat dari yang disampaikan oleh Bung Arif sebelumnya, bahwa hal itu hanya sebuah mitos. Bicara soal nilai juga nggak ada keterkaitan dengan jurusan, tergantung bagaimana kita berdinamika di kampus, keseriusan kita di kampus dan lain sebagainya. Tapi ngomongin soal keleluasaan kita mempelajari hukum tata negara ini sifatnya lebih luas dan dinamis. Tadi disinggung juga bicara soal hukum tata negara, biasanya per 5 tahun sekali konsep kenegaraan kita, arah program jangka pendek, jangka panjang, ganti pemerintahan, ganti juga tuh biasanya arah-arah kebijakan politik dan hukumnya. Sehingga kawan-kawan HTN, HAN itu jauh lebih dinamis gitu, menyikapi beberapa hal dan juga lebih banyak sebenarnya materi-materi, sehingga kalau bicara soal tingkat kesulitan untuk mengantarkan kita mendapatkan gelar sarjana hukum, saya pikir hukum tata negara merupakan salah satu konsentrasi hukum yang bukan dibilang mudah juga ya, tapi menyediakan ruang yang luas untuk bisa kita menggapai apa yang menjadi tujuan kita berkuliah sesegera mungkin. Nah, juga banyak tokoh-tokoh
tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh uh, publik gitu kan yang berlatar belakang hukum tata negara, sehingga membuat kami pada saat itu berkuliah, wah ini merupakan salah satu mahasiswa-mahasiswa yang yakin kalau HTN ini juga nanti ke depannya bakal mengantarkan kita menemukan jati diri kita, yang pertama. Yang kedua, tidak perlu khawatir bicara soal pasca studi kita mau gimana, kita bakal jadi apa. Karena banyak tokoh publik yang berlatar belakang, tokoh politik, tokoh publik yang berlatar belakang dari hukum tata negara. Ada Prof. Yusril, ada Prof. Mahfud, ada Pak Refli Harun, dan lain sebagainya yang punya latar belakang hukum tata negara. Bahkan di Fakultas Hukum UBL, guru besar pertama kita adalah guru besar hukum tata negara, Prof. Hince. Nah, kalau ngomongin keberlangsungan pasca studi gitu, saya pada saat dulu setelah lulus, saya melakukan langkah-langkah yang tidak jauh berbeda juga dengan apa yang dilakukan Bung Arif pada saat itu. Saya mengambil pendidikan khusus profesi advokat dan juga aktif di beberapa kegiatan sosial di organisasi-organisasi sosial, organisasi politik, serikat buruh, serikat tani, organisasi bantuan hukum dan lain sebagainya, yang membuat saya ketika saya mempelajari hukum tata negara pasca studi itu membuat saya lebih percaya diri gitu untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan saya di pasca studi. Bahkan alhamdulillahnya saat ini saya sejak tahun 2019 menjadi salah satu staf anggota DPR RI Dapil Lampung yang pekerjaannya sebenarnya irisannya sama gitu dengan konsentrasi yang saya ambil di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya konsentrasi hukum tata negara. Saya menganalisis kebijakan eksekutif untuk bisa diawasi di legislatif, itu menggunakan pisau analisis yang saya dapat di hukum tata negara. Bagaimana administrasi pemerintahan, administrasi hukum dan lain sebagainya berjalan dengan baik atau tidak, kita bisa menilai dari teori-teori yang kita pelajari di kampus, khususnya di konsentrasi hukum tata negara. Bagaimana menjaga hubungan baik antara anggota dewan kita dengan konstituen, itu juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang semua itu belajar dari hukum tata negara, bicara soal bagaimana kebijakan satu daerah ini bisa dapat diterima dengan baik, program-program yang dewan kita bawa itu bisa diterima dengan baik, masyarakat itu melakukan pendekatan-pendekatan dan analisis-analisisnya yang tidak jauh berbeda juga dengan apa yang dipelajari selama saya menjadi mahasiswa, khususnya mahasiswa HTN. Jadi kalau menurut saya, hukum tata negara itu hukum yang sangat luas, bisa mengantarkan kita ke banyak tempat, dan bisa menjadi fondasi atau pijakan kita untuk bisa mengakses segala hal. Nah, relasi semakin luas karena aktivitas-aktivitas waktu kita di mahasiswa dan di mahasiswa, khususnya mahasiswa HTN, kajian-kajian yang kita lakukan ini terkadang juga bisa kita diskusi dengan banyak kampus. Nah, yang membuat saya bangga juga bagaimana keaktifan saya waktu mahasiswa, khususnya menjadi mahasiswa hukum tata negara. Saya dulu pernah tidak diterima di kampus negeri, tapi ketika saya membawa latar belakang mahasiswa hukum tata negara, saya bisa menjadi pembicara. Omongan saya bisa didengarkan oleh mahasiswa-mahasiswa dari kampus yang dulu sempat menolak saya gitu kan untuk belajar di sana. Nah, itu keaktifan saya di hukum tata negara dan organisasi-organisasi baik intra maupun eksternal kampus pada saat saya belajar di Fakultas Hukum, khususnya di konsentrasi hukum tata negara di Fakultas Hukum UBL. Nah, mungkin itulah runutan singkat ya dan
kalau bicara soal motivasi, saya bukan pembicara yang apik untuk memotivasi seseorang untuk mengikuti dengan apa yang saya berikan, tapi apa yang saya rasakan, apa yang saya lalui selama saya menjadi mahasiswa HTN di Universitas Bandar Lampung, dan insya Allah saat ini juga saya menjadi mahasiswa S2 di Universitas Bandar Lampung yang insya Allah nanti akan mengambil peminatan di hukum tata negara lagi untuk mengikuti jejak senior kita nih, senior panutan kita yang selalu mengarahkan junior-junior secara tepat, Pak Rifandi Tonga, untuk bisa linier gitu kan, belajar dan menguatkan bahwa senior-senior saya selama ini juga itu salah satu orang teman-teman yang berpengaruh gitu kan, berpengaruh untuk memantik keminatan saya untuk mengambil HTN. Jadi peran-peran dari organisasi, peran dari senior, kemudian juga peran dari teman-teman, kemudian juga tokoh-tokoh, karena saya selalu menempatkan tokoh itu untuk menjadi role model gitu kan, kalau kita pengen jadi apa, terus menempatkan tokoh-tokoh itu tersebut menjadi role model. Nah, ada 4 hal itu yang selalu saya jadi pegangan. Yang kelima ya tidak terlepas dari doa dan semangat kita semua, teman-teman. Mungkin itu Pak sebagai pembuka. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dong, thank you. Berlanjut ke Robinson. Nah, ini kita ingin tahu nih. Robinson. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jelas, Bin? Silakan. Ya, jelas ya, Pak? Paham. Baik, mohon izin senior-senior saya sudah terlebih dahulu tadi mungkin melanjutkan sedikit cerita mereka, karena yang pertama saya yakin hampir 80% rata-rata mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil jurusan hukum karena tidak atau kurang terhadap hitung-hitungan. Itu salah satu alasan saya. Kemudian alasan khususnya adalah, jadi mohon izin menceritakan sedikit tentang historikal saya, mulai dari masa sekolah sampai dengan kenapa saya mengambil Fakultas Hukum dan akhirnya sekarang bekerja di salah satu perbankan yang ada di Lampung. Jadi semasa sekolah kebetulan saya aktif di beberapa organisasi tingkat sekolah, dan memang organisasi itu lebih rentan terhadap pendidikan karakter atau kedisiplinan. Dan itu menuntut saya untuk selalu taat terhadap aturan yang dibuat oleh organisasi. Kemudian lulus masa SMA, saya tidak langsung berkuliah, tapi saya sempat ada momen di mana memilih antara mau kemana nih kira-kira. Kalau kata Bung Arif tadi menentukan arah tujuan, kalau kata saya lebih ke condong mau jadi seperti apa nantinya. Dan saya menilai bahwa lulus SMA itu adalah masa di mana seolah-olah kita sudah melaksanakan kewajiban sampai dengan tingkat SMA, tinggal bagaimana ke depan nih. Kalau kita mau kuliah, kalau mau kerja. Selama setahun kurang lebih, saya mencari pengalaman di dunia kerja, dan selama setahun itu juga saya mendapatkan pengalaman dan juga ilmu yang cukup bermanfaat, di mana lagi-lagi saya menemukan bahwa baik bekerja ataupun belajar pada prinsipnya adalah kita dituntut untuk mematuhi sebuah aturan. Kalau di dunia sekolah, pendidikan formal, ada aturan dari pihak sekolah, ada aturan dari pihak guru. Kalau di dunia kerja ada aturan dari pihak perusahaan. Nah, lagi-lagi bekerja sesuai aturan, ikuti aturan. Sehingga di 2013 saya memutuskan untuk coba belajar kembali, mencari jati diri, mencari arah tujuan kembali dengan coba belajar di dunia perkuliahan. Dan saya memilih Fakultas Hukum UBL, kenapa? Karena saya memegang prinsip bahwa pada dasarnya kuliah di mana saja, baik negeri atau swasta, tergantung bagaimana karakter, tergantung bagaimana dari
keinginan dari si siswa didiknya. Itulah kenapa saya mantap memilih di Universitas Bandar Lampung Fakultas Hukum. Kenapa Fakultas Hukum? Karena saya terbiasa untuk bekerja sesuai aturan, mengikuti aturan, dipaksa untuk disiplin, diminta untuk ikuti ini, ikuti itu. Nah, tapi jujur ketika itu saya menganggap itu semua bukan sebuah keterpaksaan, tapi proses pendewasaan diri. Karena kita sama-sama meyakini bahwa proses pendewasaan diri itu terkadang kita dapat mengimplementasikan dalam diri kita karena sesuatu hal yang mungkin sifatnya tidak kita terima begitu saja. Terkadang ada penolakan di awalnya, dan itu yang saya alami secara pribadi. Kemudian berlanjut, kenapa saya memilih hukum tata negara? Menariknya di angkatan saya. Jadi teman-teman yang memilih jurusan hukum tata negara itu berjumlah 8 orang, yang alhamdulillah jumlahnya jauh lebih banyak daripada angkatan sebelumnya. Angkatan senior saya, Renaldo Tanggang dan juga Adi Wijaya, itu menjadi satu kebanggaan kami ketika itu, mohon izin senior. Sehingga kami pun teman-teman diskusi itu jauh lebih banyak. Ketika itu jauh lebih banyak karena jumlahnya ada 8 orang. Sementara angkatan saya sebelumnya itu kurang dari itu. Itu jadi salah satu motivasi kami. Secara pribadi saya menilai bahwa bukan saya mendiskreditkan suatu jurusan, bukan, tapi kembali lagi saya menceritakan tentang pandangan pribadi saya bahwa sederhananya saya berpikir seperti ini. Jurusan pidana sudah banyak, jurusan bisnis sudah banyak, tata negara itu sedikit. Nah, kenapa sedikit? Ketika saya melihat jumlahnya terlalu sedikit, sehingga timbul pertanyaan dalam diri saya, apa nih? Mungkin kalau kita bicara soal mitos atau menakutkan, kalau saya secara pribadi menilai itu bahwa itu sebuah tantangan. Itu hal yang menarik. Kenapa jumlahnya sedikit? Kenapa kok dalam beberapa tahun terjadi penurunan misalkan? Atau dalam beberapa tahun kok mungkin perkembangannya tidak terlalu signifikan? Kalau saya secara pribadi menilai itu sebagai sebuah tantangan, dan saya penasaran. Di samping itu juga, saya meyakini bahwa dari pengalaman yang saya hadapi, yang saya dapatkan di dunia kerja dan juga organisasi, bahwa kita sebagai seseorang yang berpikir, terkadang ketika diminta melakukan sesuatu, pada dasarnya kita akan melakukan itu. Nah, tapi sebelum kita melakukan itu, kita memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu memikirkan apakah yang diperintah, yang diminta itu sesuatu yang benar. Nah, saya akhirnya memilih jurusan hukum karena saya ingin menganalisa, saya ingin coba untuk mempelajari, saya ingin coba untuk lebih mengkritisi apakah pengalaman bekerja, apakah pengalaman berorganisasi, apakah segala sesuatu aturan, apakah ini, apakah itu yang mungkin sempat saya laksanakan dengan penolakan di awalnya, apakah itu serta-merta ada seperti itu, apakah itu lebih sebelumnya melalui proses sehingga tercipta hal itu. Nah, itulah yang menjadi alasan saya kenapa saya memilih HTN, karena saya menilai bahwa HTN kita tidak bicara tentang sebuah produk yang sudah ada. HTN kita berbicara tentang bagaimana produk itu bisa sampai ada. Dan jujur saya tipe orang yang memiliki keminatan terhadap sesuatu yang melalui proses panjang dalam proses penciptaannya. Di HTN kita belajar tentang bagaimana peka terhadap lingkungan. Dan saya rasa teman-teman yang mungkin sampai hari ini sudah pernah mengambil jurusan HTN atau mungkin sampai dengan hari ini masih dalam proses belajar di jurusan HTN, pasti tentunya meyakini bahwa di HTN teman-teman dituntut untuk berpikir secara kritis. Teman-teman dituntut untuk tidak hanya melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah. Namun teman-teman pastinya diminta untuk memikirkan terlebih dahulu apakah perintah itu sesuatu yang benar, apa yang menjadi dasar perintah tersebut. Robin? Halo, Robin. Halo, Pak. Mohon izin tadi sempat close. Oke, silakan. Iya. Jadi singkat ceritanya, di HTN teman-teman akan belajar untuk lebih
pandai dalam menganalisa dan juga berpikir kritis. Yang implementasinya adalah teman-teman akan menjadi orang-orang insan berpendidikan yang peka terhadap lingkungan. Dan kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Karena saya pun secara pribadi, pengalaman saya di HTN, itulah yang saya dapatkan. Di mana dalam melakukan sebuah pekerjaan di dunia kerja ataupun di organisasi, kita akan menjadi seseorang yang tidak hanya serta-merta melaksanakan hal itu, tapi kita juga akan dituntut oleh pribadi kita untuk berpikir dan memikirkan sebenarnya apa nih yang jadi dasar perintah tersebut, apa nih manfaatnya, apa nih urgensinya, kemudian seperti apa nih prosesnya. Nah, sederhananya adalah teman-teman yang mengambil jurusan HTN, teman-teman akan belajar bagaimana caranya untuk menganalisa sesuatu, untuk memikirkan alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi, untuk berpikir apa manfaatnya dari hal tersebut, dan juga untuk berpikir apa kira-kira urgensinya ke depan, sehingga teman-teman harus melakukan hal tersebut. Nah, berdasarkan pengalaman itu, berdasarkan ilmu yang saya dapat ketika saya berada di Fakultas Hukum UBL selama masa kuliah, khususnya di jurusan Tata Hukum Negara, saya menjadi orang yang cukup peka terhadap lingkungan. Nah, cukup pekanya itu adalah di mana ketika saya sudah lulus dari Fakultas Hukum UBL, kemudian saya memutuskan untuk terjun ke hal yang lain, yaitu ke bidang pidana, di mana saya sempat mengikuti pendidikan PKPA, kemudian juga saya sempat aktif beberapa kali ikut dalam organisasi BKBH UBL, kemudian juga dalam kegiatan yang memang sifatnya lebih ke pidana, dan jujur saya tidak mengalami kendala saat itu. Jadi walaupun basic saya HTN, saya tidak mengalami kendala ataupun merasa bahwa oh ini dua jurusan yang berbeda nih, itu nggak ada, alhamdulillah. Kalau dibilang mungkin saya punya pemahaman yang sama antara HTN dan pidana, enggak. Saya tidak memiliki pemahaman yang mungkin jauh lebih baik di bidang pidana daripada teman-teman yang lain, tapi saat itu saya memegang sebuah metode pembelajaran dalam diri saya bahwa saya harus mampu untuk menganalisa. Saya harus mampu untuk menganalisa sebuah kondisi, saya harus mampu untuk mempelajari sebuah situasi, sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan, sehingga saya tahu apa yang kira-kira seorang ahli pidana itu perlu pikirkan untuk bisa memecahkan sebuah persoalan. Nah, jadi bermodalkan terhadap pengalaman saya di HTN yang menuntut saya untuk bisa menjadi orang yang kritis, mampu menganalisa dan peka terhadap lingkungan, itu yang membuat saya akhirnya mudah untuk masuk ke dalam ranah pidana yang jujur di masa kuliah saya pun ya lebih fokusnya ke HTN sebetulnya, karena pidana ya ketika itu saya cuma berpikir ya penting saya dapat nilai gitu, karena memang itu bukan konsentrasi saya saat itu. Kemudian lanjut kurang lebih 1 tahun saya masuk aktif di bidang pidana saat itu bersama Pak Beni dan teman-teman yang lain. Di 2018 saya coba untuk memulai hal baru lagi. Memulai hal baru lagi bukan berarti ketika saya sudah masuk di HTN saya pindah ke pidana artinya saya merasa sudah cukup, enggak, tapi ketika itu saya merasa bahwa saya ingin mempelajari. Ya, Bin. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Ya, tapi karena bermodalkan pendidikan yang saya dapat di HTN yang menuntut saya untuk dapat lebih peka terhadap lingkungan dan paham terhadap dunia peranalisaan, itu yang menuntut saya untuk mencoba hal baru. Kemudian saya coba untuk terjun ke pekerjaan yang memang berkaitan dengan pidana. Kemudian di 2018 saya coba untuk hal baru lagi. Saya coba untuk terjun ke hal yang lebih ekstrim lagi, yaitu bisnis, di mana Ya, Bin. Halo. Mohon izin Pak, close Pak. Ya, singkat ceritanya adalah, jadi walaupun basic saya HTN, tapi bermodalkan pendidikan yang saya dapat di Fakultas Hukum UBL, khususnya
jurusan HTN, di mana di HTN saya diasah dan juga dididik untuk menjadi seorang mahasiswa yang mampu berpikir kritis, mampu untuk menganalisa, mampu untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya mendasar. Nah, atas kemampuan itu, atas pendidikan itu yang membuat saya berani masuk ke bidang pidana yang memang bukan bidang saya, dan saya pun menerapkan ilmu yang sama. Artinya saya coba untuk mempelajari hal yang mendasar dari dunia pekerjaan yang berkaitan dengan pidana, dan alhamdulillah itu bisa. Kemudian saya coba lagi ke dunia yang lain, yaitu perbankan, bidang bisnis, dengan bermodalkan pendidikan yang sama saya dapat di HTN, yaitu kemampuan untuk mengkritis dan menganalisa, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini pun saya masih di bidang perbankan. Saya di salah satu BUMN. Ya, Bin. Ini nampaknya di wayang kanan sinyalnya agak kurang nih, bro. Jadi catatan ini untuk Adi Wijaya. Kanan mana dulu nih, Pak? Sinyal ini Bung Adi, mohon izin. Siap. Di mana itu? Wayang kanan di mana, Bin? Pakuan Ratu, Bung. Pakuan Ratu itu tempat gua, Bin. Di mananya? Pakuan Ratu ujung, Bung Adi, sebelah sana jembatan. Ya, bisa lanjut, Bin. Ya, silakan. Ya. 1 menit lagi ya. Okay. Dengan hari ini saya masih tercatat sebagai pegawai di salah satu perbankan yang ada di Lampung, di BUMD, dan saya sebagai legal, ya, sebagai legal artinya saya dituntut untuk menguasai hukum di bagian bisnis sebetulnya. Walaupun basic saya HTN, saya dituntut untuk menguasai hukum di bidang bisnis, tapi ya kembali lagi saya katakan bahwa alhamdulillah saya bisa untuk menguasainya, bukan karena saya pintar atau memiliki basic di bidang bisnis, bukan. Tapi kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak terhadap Bapak Ibu dosen di Fakultas Hukum UBL, terutama di jurusan Hukum Tata Negara yang telah mendidik saya secara pribadi, di mana atas pendidikan yang akhirnya membuat saya menjadi mahasiswa yang berpikir kritis dan juga mampu untuk menganalisa serta mempelajari sesuatu hal, bukan hanya penerapannya, namun juga bagaimana hal tersebut bisa terlaksana dan juga apa yang menjadi alasan ataupun dasar hal tersebut harus bisa dilaksanakan. Nah, itu yang menjadi basic saya, menjadi modal saya, sehingga sampai dengan hari ini saya pun masih dalam proses belajar dan juga bekerja di bidang yang memang tidak ada kaitan dengan jurusan saya. Mungkin itu Pak Fandi sedikit historical perjalanan dari semasa kuliah sampai dengan bekerja, kenapa akhirnya bekerja di bidang yang notabene jauh dari basicnya jurusan Hukum Tata Negara. Terima kasih, mohon maaf. Ya, thank you Robin. Oke, Adi Wijaya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Kembali ini ada Pak Anggalana ya. Ini ada rekan saya juga ini, buat Verly Sanjaya. Ini anggota Dewan dari Tulang Bawang, fraksi PAN juga. Dia alumni dari FISIP UBL. Terima kasih, saudaraku sudah hadir di sini. Bicara soal tema kita hari ini, dengan tema bahwa mitos peminatan HTN menakutkan, peluang kerja sulit, itu mungkin perlu jadi catatan kita bersama. Soal tema itu mungkin di sini ada adik-adik yang hari ini sedang berada di HTN atau mengambil jurusan HTN. Beberapa hal, mungkin yang pertama, kenapa saya ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung? Ya memang minat saya dari awal sebetulnya. Dari awal karena memang latar belakang saya yang sekolah di SMA Negeri 1 Pakuan Ratu, Robin, tempatmu itu. Dari SMA saya sebagai ketua OSIS sudah pernah mengkritisi kebijakan bupati, bahkan waktu itu kami sempat bikin gerakan untuk penolakan terhadap pergantian kepala sekolah karena ada muatan politis waktu itu kan. Jadi dari SMA kita memang sudah di situ. Sampai di masa masuk di perguruan tinggi, saya pikir karena memang saya suka berdiskusi dengan guru-guru terkait dengan isu-isu kebijakan publik. Jadi
saya langsung memutuskan untuk mengambil ilmu hukum di Universitas Bandar Lampung. Seiring berjalannya waktu, mengambil ilmu hukum, kemudian sampai akhirnya saya memutuskan masuk ke pilihan bersama 7 orang kalau tidak salah waktu itu, yaitu hukum tata negara. Yang menjadi landasan masuk di HTN itu mungkin yang pertama Renaldo Sitanggang ini yang punya banyak peran penting sama Bung Arif Hidayatullah, karena mereka adalah teman berdiskusi banyak, Bu. Nah, ketika itu masuk di HTN, belajar banyak tentang hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara. Saya pikir tidak sebanyak sulit seperti yang orang-orang lain pikirkan ataupun teman-teman lain pikirkan, bahwa HTN HAN itu nanti sulit untuk judul, skripsi, dan lain sebagainya. Ternyata itu tidak sesulit yang dibayangkan oleh teman-teman yang mengambil jurusan lain. Bahkan kami waktu itu 7 orang itu semuanya laki-laki pula. Nah, tapi saya bersyukur bisa masuk di situ, hidup dengan ekosistem yang luar biasa pemikirannya, luar biasa ide-ide kritis yang dimiliki, sehingga salah satu capaian yang kami buat ketika itu di dalam masa menempuh pendidikan di hukum tata negara dan hari ini masih diterapkan. Dulu kami 7 orang ini pernah protes karena kami diajarkan bicara soal demokrasi, diajarkan soal bagaimana kita menjunjung tinggi sebuah aturan, menjunjung tinggi sebuah regulasi. Jadi kami sempat melakukan protes di Universitas Lampung karena waktu itu di salah satu organisasi internal kampus di Badan Eksekutif Mahasiswa hendak diadakan pergantian ketua BEM secara aklamasi. Yang itu terkesan sangat diam-diam dan itu di luar pengetahuan kami, khususnya seluruh mahasiswa hukum tata negara Universitas Lampung ketika itu. Nah, kami dengan 7 rekan-rekan ini ketika dapat informasi langsung berangkat ke gedung F. Kita masuk di situ dan kami langsung melontarkan protes bahwa kami tidak terima gitu loh, bahwa pemilihan ketua BEM secara aklamasi dan terkesan tersembunyi diam-diam itu kami tidak terima, dan hingga akhirnya waktu itu akan dilakukan sesi dokumentasi penyerahan sertifikat kepada berjalan hingga sekarang, bahwa pemilihan ketua BEM itu sekarang sudah dilakukan secara langsung dan terbuka. Itu salah satu capaian kami. Nah, hari ini juga saya pakai baju. Nah, ini baju kebanggaan kami di Hukum Tata Negara Universitas Bandar Lampung. Baju yang kami pakai ketika hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu. Sekarang masih saya pakai lagi, ini sengaja biar kembali menyegarkan ingatan rekan-rekan, terutama Renaldo Sitanggang dan Muhammad Tegar Satria Mandala Sakti, bahwa kita dulu pernah punya baju yang luar biasa yang hari ini menghantarkan kita mencapai sesuatu yang mungkin banyak diminati orang, tapi kesempatan untuk mencapai kesempatan tersebut mungkin belum semuanya bisa. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, saya di Hukum Tata Negara Universitas Bandar Lampung. Terakhir waktu itu berjalan, saya dipertemukan dengan Bapak Ivan Dirkonga yang luar biasa. Beliau ini punya peran penting juga, bahkan di pekerjaan yang saya miliki hari ini. Terakhir kemarin beliau juga luar biasa tempat kerjanya kan, membantu, karena memang di dalam dunia politik itu kan semua hal bisa dilakukan. Nah, seiring berjalannya waktu kita aktif di UKM, kemudian aktif di organisasi internal, itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi sangat harus gitu, buat adik-adik yang hari ini menempuh pendidikan di Universitas Bandar Lampung, ikut berorganisasi itu sangat penting, karena apa yang kita dapat di bangku perkuliahan di dalam kelas
itu langsung bisa kita aplikasikan melalui organisasi yang kita miliki. Nah, sembari menjalani profesi sebagai mahasiswa hukum tata negara ketika itu, kami aktif di organisasi internal bahkan eksternal kampus. Saya memang dari dulu sangat tertarik dengan dunia politik ya, karena kalau kita di bidang hukum ini, saya pikir yang bisa kita lakukan cuman ya masalah-masalah hukum, memberikan bantuan-bantuan masalah hukum. Tapi kalau di politik itu kita bisa bicara soal hukum, bicara soal ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir lebih luas. Walaupun pada prinsipnya hukum dan politik itu tidak dapat dipisahkan sesuai dengan apa yang dulu diajarkan oleh Pak Rifandi. Ibarat hukum itu adalah kereta dan politik itu adalah rel. Jadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan. Nah, sehingga saya mencapai kerjaan hari ini, dulu mengambil konsentrasi hukum tata negara, kemudian setelah di akhir skripsi saya dulu implementasi pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Nah, di situ saya kemudian menemukan sesuatu yang baru lagi. Ternyata bicara soal kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap alam itu sangat penting. Karena kita bicara soal lingkungan, bicara soal lingkungan hidup, itu bicara soal generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sehingga akhirnya dari situ juga saya banyak belajar dan kembali bertemu masyarakat yang kemudian dihadapkan dengan persoalan-persoalan masalah lingkungan yang hak-haknya banyak kemudian tidak terpenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya. Sehingga selesai saya kuliah waktu itu langsung balik ke Wekanan karena memang niat tujuan kita dari awal adalah saya sebagai putra daerah yang lahir hidup besar di sini, saya punya beban moral untuk memberikan sumbangsih terhadap daerah yang telah melahirkan dan membesarkan saya. Itu mungkin yang dulu kemudian menarik saya untuk kembali ke Wekanan setelah selesai kuliah waktu itu. Dan di Wekanan pun sama yang saya lakukan. Walaupun benar yang dikatakan Pak Pani, memang di daerah pelosok, daerah yang jauh dari ibu kota itu, pandangan masyarakatnya memang ya kalau kita belum terima sebagai CTNS atau keterima di perusahaan dianggap belum bekerja. Padahal kan pada prinsipnya bukan di situ. Ya, kalau saya sih maklumi saja dan hal-hal yang seperti itu bukan sesuatu yang harus saya perdengarkan, apalagi sampai harus membelenggu jalan pikiran saya. Jadi saya lakukan saja. Saya mengadvokasi teman-teman petani, saya coba bantu masyarakat yang sampai hari ini belum teraliri listrik di kampungnya. Gitu kan. Terus saya membantu, saya mengadvokasi rekan-rekan tenaga kerja buruh di salah satu perusahaan yang ada di sini. Jadi banyak hal yang kita lakukan, tidak berdiam diri. Dan terakhir saya bicara soal bantuan hukum terhadap masyarakat adat ya, yang haknya disengketakan. Ya itulah yang artinya gini, apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Selama kita memiliki niat yang lurus, apapun itu yang terjadi, pasti suatu saat pasti akan kita nikmati juga hasilnya. Ya lucunya hari ini saya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wekanan, lembaga yang dulu sering saya kritisi, lembaga yang dulu sering saya cemooh, lembaga yang dulu sering saya caci maki gitu kan. Tapi hari ini saya berada di suatu lembaga itu. Artinya punya tugas penting untuk menjawab apa yang menjadi cacian, apa yang menjadi kritisan saya dulu. Bahwa saya harus lebih baik dari dewan-dewan yang lain. Baik itu cara berpikir, kebijakan, bahkan hal-hal yang harus kita putuskan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wekanan. Mungkin itu Pak Rifandi sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi adik-adik, rekan-rekan sekalian yang hari ini ada di
ruangan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Terima kasih Adi Wijaya. Septa, silakan. Mbak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior-senior, ini senior saya semua ini. Siap. Salah satu tokoh-tokoh yang saya idolakan dulu teman di kampus dulu ada Bung Adi yang tidak pernah pisah dengan Bung Aldo ini dulu. Kalau dulu saya ngomongnya Bung Karno dan Bung Hatta-nya UBL. Salah satu tokoh yang jadi cerminan saya untuk masuk HTN juga mereka ini. Siap. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya kenapa bisa masuk HTN dan kenapa saya mau masuk HTN dulu. Sebenarnya saya nggak ada niatan masuk UBL dulu, Pak. Saya dulu diterima di SNMPTN Universitas Negeri Yogyakarta Sastra Inggris dulu. Itu nggak dapat izin dari orang tua dan abang saya. Jadi kata dia, udah kuliah di Lampung aja, nggak usah di luar, kata dia. Nanti kamu nakal, kata dia. Jadi duduklah di depan masjid UBL itu. Masuk teknik sipilnya atau hukumnya ini masih galau dulu. Sudahlah masuk hukumnya. Bering jalan sambil kuliah, melihat Bung Aldo, melihat Bung Robin, melihat Bung Adi. Kayak ini kok nggak bisa diem orangnya. Ada sedikit kritis, ada sedikit. Saya lihat kayak ini apa? Oh, anak HTN. Saya lihat juga anak HTN itu kok sedikit amat orangnya. Timbullah rasa ingin tahu. Saya ini orangnya rasa ingin tahunya tinggi, Pak. Dan sejak masuk Fakultas Hukum, saya juga ngikutin apa perkembangan hukum di Indonesia, jadi idola Prof. Yusril, Bang Refli Harun, dan juga banyak praktisi-praktisi hukum yang jadi idola saya seperti Prof. Mahfud MD. Dan juga saya berasal dari Tulang Bawang Barat, tepatnya di kampungnya Profesor Bagirmanan dulu. Jadi salah satu kebanggaan tersendiri untuk daerah saya. Dan saya juga ingin masuk HTN dulu itu dianggap orang keren, anak HTN dulu. Kalau pidana perdata itu ibaratnya sudah banyak, ngapain? Jadi HTN itu ibaratnya limited edition bagi saya, Pak. Alhamdulillah sekarang saya bekerja di Mahkamah Agung, diterima tahun kemarin 2021 sebagai analis perkara peradilan untuk calon hakim. Sekarang saya dititipkan sementara di Pengadilan Agama Muara Enim karena karena terlalu banyak yang diterima, jadi dialihkan ke Pengadilan Agama. Untuk tahun depan 2023, minta doanya rekan-rekan supaya bisa lulus ujian hakimnya. Amin. Dan milih konsentrasi kemana saya mau, ataukah ke pengadilan negeri atau ke pengadilan tata usaha negara. Saya di Pengadilan Agama itu HTN itu tetap berguna bagi saya, karena di HTN juga diajarkan sinerginya antara lembaga-lembaga itu, diajarkan kita, jadi nggak akan hilang. Dan juga pada saat saya mendaftar kemarin wawancara di Sekretariat Mahkamah Agung Jakarta, itu pun ditanya, kamu fakultas apa dulu, hukum, konsentrasi apa, HTN, dan juga skripsi saya pun saya bawa waktu itu, Pak. Sangat berguna karena HTN ini salah satu banyak dicari sama orang, karena negara kita ini kan banyak memerlukan orang-orang yang aktif gitu, Pak. Karena saya melihat di pidana perdata itu, bukan saya mengecilkan, Pak, kebanyakan mereka masuk ke pidana perdata itu hanya ikut-ikutan kawan, bukan karena kemauan. Kalau ada yang mau masuk HTN itu pasti kemauan diri sendiri, sama orang-orang yang berani mengambil resiko, Pak. Jadi untuk adik-adik yang mau masuk memilih konsentrasi, HTN itu jangan ditakutkan, karena kalian ini merasa HTN pasti sulit. HTN itu malah lebih mudah, karena Pak Ripandi dulu masuk kuliah itu nggak bawa materi, dia cuma bawa tema. Kita belajar tema ini, kalian kembangkan sendiri. Jadi kalian dituntut untuk bisa belajar lebih jauh lagi. Dan juga praktisi-praktisi hukum yang ada, contohnya salah satu praktisi hukum dulu yang saya sangat Bung Aldo, dulu dia sempat jadi praktisi hukum tata negara di Lampung. Saya sempat tahu itu Bung Aldo.
Itu salah satu mengapa saya ingin masuk ke HTN. Karena di pidana perdata itu kita bisa belajar dari organisasi lain. Saya juga sempat aktif di Motor Community, itu juga belajar tentang litigasi. Dia tentang pidana perdata, tidak ada HTN-nya. Jadi kenapa saya ngambil HTN dulu? Karena saya ingin nambah ilmu saya tentang hukum tata negara. Dan untuk mencari kerja, saya sempat bekerja di ATR Tata Ruang BPN Tulang Bawang Barat. Itu tidak ada masalah konsentrasi hukum tata negara, walaupun dia agraria, karena ATN itu menyeluruh. Tidak ada lulus kuliah kalian ditanya fakultasnya dulu apa konsentrasi pidana perdata, karena kalian itu ilmu hukum. Ya, untuk memotivasi adik-adik sedikit ya. Saya ini berasal dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, salah satu kabupaten baru. Sempat banyak yang meremehkan, kok bisa mau daftar calon hakim itu sangat tinggi sekali. Saya cemoohan-cemoohan orang-orang itu dengerin aja, dijadikan salah satu batu loncatan. Kalau bisa yang lebih tinggi, kenapa harus yang rendah? Jadi untuk adik-adik semua atau untuk kawan-kawan sharing sedikit, kita tidak bisa melihat nasib seseorang. Jadi orang itu yang memperjuangkan nasib mereka. Untuk adik-adik jangan malu kalian lulusan kampus swasta dan mau kalah dengan yang negeri. Saya bersaing dengan senior untuk bisa ada seperti sekarang. Praktisi hukum, dosen-dosen itu dari 30.000 orang. Yang diambil cuma 1.000. Karena kemauan, balik lagi kemauan. HTN itu bukan susah nilai atau apa. Kalian tergantung sanggup dan mau belajar atau enggaknya. Untuk pidana perdata, saya rasa sudah kebanyakan orang. Untuk Pak Beni, dibagi lagi lah untuk HTN. Karena di angkatan saya dulu ada 12 orang, yang aktif cuma 6. Dan yang wisuda 2018 cuma 4. Oke, 1 menit lagi. Ya, sekali lagi saya mohon doanya untuk rekan-rekan supaya bisa membawa Fakultas UBL dan anak HTN PSKP UBL juga bersaing untuk fakultas-fakultas lainnya, karena rekan-rekan angkatan saya ini 30%-nya lulusan luar negeri semua. Ya itu saja Pak Ripandi. Kalau ini ada yang mau reaction nggak apa-apa, mau sharing-sharing sedikit. Makasih Pak. Kasih Septa. Oke, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin karena tadi sudah banyak. Siapa Bapak? Bisa menyimpulkan mungkin Tegar. Iya, saya singkat saja Bapak, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan alumni, oleh senior saya Bung Arif Hidayatullah, oleh rekan-rekan seperjuangan Hati dan Aldo, oleh Septa juga, sama Robinson. Jadi mungkin alasan utama saya mengambil Fakultas Hukum ya, sebetulnya saya ini tersesat ya mengambil Fakultas Hukum, karena saya dulu di tingkat SMA saya melakukan jurusan IPA, dan minat saya saat itu ingin masuk di Fakultas Teknik ya. Hingga akhirnya alhamdulillah saya tersesat di Fakultas Hukum, tersesat di jalan yang benar orang. Dan alasan utama mengambil konsentrasi hukum tata negara, tentu di semester pertama itu saya memang sudah mulai nyaman oleh materi yang disampaikan oleh Prof. Lince saat itu, karena saya menganggap Prof. Lince saat itu memberikan melakukan pengajaran secara efektif dan efisien ya, karena kuis, UTS, dan UAS-nya itu dilakukan secara lisan. Saya sangat suka sistem yang seperti itu, dan seiring berjalannya waktu, saya berjumpa dengan Adi, Aldo, rekan seperjuangan saya, yang memang saat itu kami sudah berbicara ketika semester 6 itu akan mengambil konsentrasi hukum tata negara. Namun saya mengambil konsentrasi hukum tata negara itu bukan ikut-ikut teman sebetulnya, karena memang sudah sejak awal
saya itu memang akan mengambil konsentrasi tersebut karena saya menilai bahwa ketika saya mengambil konsentrasi ini saya bisa lebih fokus, kan karena minatnya saat itu memang sangat sedikit, jadi saya melihat akan sangat kondusif sekali. Ternyata benar, di angkatan saya itu hanya 6 orang yang mengambil, dan yang aktif itu hanya sekitar 3 dan 4 orang ya, termasuk Adi dan Aldo. Baru kemudian saya berjumpa dengan Bapak Rifandi Ritonga, sosok dosen yang sangat visioner, sangat humanis, dan saat itu banyak inovasi dalam kegiatan belajar mengajar. Beliau saat itu banyak meminta kita sebelum memulai perkuliahan harus menyampaikan atau harus memberikan ilmu yang telah didapatkan dari perkembangan ketatanegaraan saat itu. Jadi kita suruh menyampaikan pemberitaan-pemberitaan di media sosial atau media online terkait dengan perkembangan ketatanegaraan saat itu. Kemudian kita diskusikan di dalam kelas. Beberapa kali kita juga sempat melakukan kegiatan diskusi di luar kampus ya. Saya ingat sekali saat itu sampai tengah malam kita berdiskusi, khusus anak-anak HTN di tempat ngopi, di KFC Kopi saat itu. Itu sampai tengah malam. Jadi di saat rekan-rekan konsentrasi lainnya itu sedang tidur di rumah, kita saat itu sedang diskusi ya. Itu yang membuat saya sesuatu yang menarik dari Pak Rifandi nih. Hingga akhirnya kita sangat solid dan berbeda sekali dari rekan-rekan lain yang saya lihat saat itu. Memang pada saat saya mengambil konsentrasi hukum tata negara, banyak rekan-rekan saya di anak-anak HTN itu memang merupakan bisa dibilang aktivis kampus ya. Kayak Bung Adi, Bung Aldo, senior saya Bung Arif. Ya, Bung Arif itu sosok orang yang memberikan pendidikan dan kaderisasi saya di organisasi eksternal. Bung Adi dan Aldo ini kan seperjuangan saya. Setelah lulus, saya melanjutkan studi di Magister Hukum Universitas Lampung. Saat itu Bapak Rifandi dan Pak Baharudin yang memberikan rekomendasi, karena salah satu syaratnya saat itu harus ada rekomendasi dari dosen di strata 1. Dan ketika lulus di Magister Hukum, saya memilih untuk mendaftar di berbagai perusahaan swasta ya. Namun takdir saya saat itu memilih saya untuk mendaftar di Kejaksaan Agung sebagai calon jaksa. Hal yang menarik pada saat saya mendaftar di Kejaksaan Agung sebagai seorang calon jaksa, pada saat saya mengikuti seleksi kompetensi dasar, itu yang diuji adalah tes wawasan kebangsaan. Itu banyak materi-materi yang sudah saya pelajari ketika saya mengambil hukum tata negara. Jadi di tes wawasan kebangsaan itu mungkin Bro Septa juga bisa melihat ya, soal-soal yang diberikan itu lebih condong ke hukum tata negara seperti sejarah konstitusi, BPUPKI, PPKI dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat saya lebih memilih lebih dapat kemudahan ya dalam menjawab soal saat itu. Dan ketika saya ujian wawancara saat itu saya diwawancara oleh Bapak Jampitsus Dr. Adi Tugarisman saat itu di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Saat itu beliau bertanya pada saya, jurusan apa yang kamu ambil saat sarjana hukum, saat mengambil strata 1. Saya jawab saat itu, saya konsentrasi hukum tata negara dan S2 saya juga hukum tata negara. Beliau berkata bahwa seorang jaksa itu lebih banyak menggeluti hukum pidana pada saat melaksanakan tusinya. Jadi betulnya kami tidak butuh hukum tata negara. Beliau saat itu berkata seperti itu. Namun karena saya mendengar perkataan beliau seperti itu, akhirnya membuat saya terpancing dan saya sampaikan bahwa saya ini seorang sarjana hukum,
bukan berarti karena saya mengambil konsentrasi hukum tata negara, saya tidak menguasai hukum pidana dan perdata. Bukan berarti saya tidak mempelajari hukum pidana dan perdata. Akhirnya beliau menguji saya ya di beberapa pertanyaan-pertanyaan di seputar hukum pidana, dan alhamdulillah beliau akhirnya yakin. Dan di sini saya ingin menyampaikan ke rekan-rekan mahasiswa semua bahwa seorang sarjana hukum, apapun itu konsentrasinya, bukan berarti ketika kalian itu wisuda, itu kalian akan mendapatkan gelar sarjana hukum pidana, karena yang kita tahu kan sarjana hukum. Jadi tidak ada sarjana hukum pidana, tidak ada sarjana hukum perdata, dan sarjana hukum tata negara. Jadi konsentrasi itu menurut saya hanya membedakan terkait dengan penulisan. Jadi nanti hanya berbeda seperti itu, walaupun ada beberapa bidang ilmu yang tidak kita ambil. Dan lagi di beberapa ini kaitannya untuk menjawab terkait dengan tema kita pada sore hari ini, di beberapa bukan beberapa ya, hampir seluruh ya pekerjaan itu kan mencantumkan syarat itu bukan sarjana hukum pidana dan tata negara, bukan, tapi sarjana hukum. Jadi tidak ada yang mempisah-pisahkan bidang ilmu seperti itu. Saya juga pernah mendaftar di Mahkamah Agung tahun 2017, dan juga saya juga pernah mendaftar di Kementerian Agraria di tahun 2017. Baru tahun 2018 saya mendaftar Kejaksaan Agung. Artinya apa? Saya mengambil konsentrasi hukum tata negara, saya juga bisa mendaftar di beberapa kementerian lembaga, dan tidak ada persoalan terkait dengan konsentrasi dengan lowongan pekerjaan. Itu masalah individu sebetulnya. Jadi tidak ada yang mempisah-pisahkan bidang ilmu seperti itu. Nah, yang saya dapatkan pada saat mengambil konsentrasi hukum tata negara, ya tentunya karena diisi oleh orang-orang yang kritis. Saya berjumpa dengan Adi Wijaya dan Renaldo Stanggang. Saya banyak terpengaruh oleh mereka, banyak diskusi, sehingga ketika lulus tentunya kita memiliki keinginan untuk bagaimana ke depannya kita bisa lebih dapat mengimplementasikan bidang ilmu yang kita dapatkan itu. Walaupun pada saat saya bekerja sebagai seorang jaksa, ya kan, saya hampir setiap hari itu menggeluti bidang hukum pidana. Jadi hukum tata negara memang karena saya seorang jaksa di proses persidangan perkara pidana, jadi tidak ada itu berbicara tentang hukum tata negara. Tapi ya bukan berarti itu tadi saya kembali lagi, bukan berarti kita tidak bisa untuk menguasai ilmu hukum tersebut, karena kan di awal kan memang kita sudah pelajari seperti itu, Bapak. Jadi ya tema kita pada hari ini memang sudah betul sekali bahwa ini hanyalah sebuah mitos ya, sebuah mitos belaka, karena sudah terjawabkan semua tadi oleh Bung Arif, Bung Aldo, dan Bung Adi, Bro Septa, dan Bro Robinson. Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Mulai dari 45 peserta, sekarang tinggal tersisa 19 peserta. Yang tentunya ini sangat menarik ya. Tapi pada dasarnya, kenapa Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan menghadirkan webinar klarifikasi pada hari ini? Kita ingin membuktikan bahwa keminatan hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu tidak menghalangi proses berprosesnya. Ya, proses berprosesnya kehidupan setiap insan hukum tata negara di bidang apapun itu. Tapi tentu ada satu titik poin yang paling penting adalah ada nilai kekhususan hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tidak bisa ini diduplikasi oleh konsentrasi yang lain, terutama perihal sensitivisme pola berpikir lulusan keminatan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Mungkin itu Bunga, kita dalam forum ini tidak ada sesi tanya jawab tentunya seperti itu, karena kita akan mendengarkan bagaimana sih para alumni ini berproses di luarnya. Tentu tadi sudah disampaikan secara gamblang sampai dengan kalau di waktu Indonesia Tengah ini sudah
jam berapa ini? Kalau temuan ini jam berapa? Anu, Ini baru azan maghrib Bapak, sudah jam 6 sore Bapak. jam sore, oke. Terima kasih untuk semua narasumber. Saya mungkin moderator yang coba mengiringi kelas motivasi pada hari ini. Kita tunggulah untuk berikutnya. Tentunya nanti mungkin dalam topik yang berbeda. Tentunya para alumni konsentrasi atau keminatan hukum tata negara sehat selalu, terus berproses, terus membawa nama baik alma mater khususnya seperti itu. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya walaupun saat ini banyak alumni juga mungkin belum berproses sama seperti capaian kalian pada hari ini, tapi semoga dengan motivasi yang kalian timbulkan pada sore hari ini, dari siang hingga sore hari ini, itu kembali bisa menghidupkan semangat. Mungkin itu Bunga sebelumnya, dan sekali lagi terima kasih Renaldo, terima kasih Adi Wijaya, terima kasih Septa, terima kasih Robinson dan Arif. Saya kembalikan kepada Bunga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rifandi Ritonga SHMH. Sebelumnya mohon untuk para peserta yang ada untuk on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta dan para pembicara. Untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rip. Terima kasih, Sen. Terima kasih. Lain kali. Terima kasih, Bapak. Siap. Terima kasih, Terima kasih, Bung. Bung Arif. Ya, selalu, Bung. Terima kasih, Aldo, Adi, Septa. Siap. Mantap. Lain kali kita minta offline aja lah biar mantep ya. Siap. Aduh, berat nih, Bung. Soalnya tadi udah mapping Adi, insting politiknya udah main dia. Nyariin tempat tinggalnya sampai Robinson dia. Oke, live dulu ya. Thank you ya semua ya. Sehat-sehat ya. Terima kasih, Pak Ripandi, atas undangannya. Terima kasih banyak. Izin Kak bertanya, mengisi absensinya di mana ya?